Informasi kali ini kita akan membahas terkait sejarah asal-usul nama Indonesia. Asal-usul nama Indonesia berkaitan erat dengan perjuangan untuk kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Nama Indonesia pertama kali diusulkan oleh seorang tokoh terkemuka pada masa itu, yaitu Pandit Raden Saleh Soemardirdja, yang kemudian dikenal sebagai Pandit Soepomo. Berikut adalah sejarah singkat asal-usul nama Indonesia. Pergerakan Nasional Indonesia. Pada awal abad ke-20, terjadi bangkitnya pergerakan nasional di Indonesia yang menuntut kemerdekaan dari penjajahan kolonial Belanda. Tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, dan lainnya terlibat dalam perjuangan ini. Pertemuan di Batavia. Pada tahun 1928, Kongres Pemuda II diadakan di Batavia, yang sekarang menjadi Jakarta. Dalam kongres ini, Sumpah Pemuda diucapkan untuk menegaskan tekad untuk bersatu dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Namun pada saat itu, istilah untuk menyebut kesatuan ini belum ditemukan. Usulan nama Indonesia. Pada tahun 1928, Pandit Soepomo mengusulkan nama Indonesia dalam sidang Kongres Pemuda II. Nama ini diusulkan untuk menyatukan berbagai suku dan kelompok etnis di Kepulauan Nusantara di bawah satu identitas Nusantara. Adopsi nama Indonesia. Usulan ini kemudian diadopsi oleh para pemimpin pergerakan nasional dan menjadi semakin populer di kalangan masyarakat. Proklamasi Kemerdekaan. Puncak dari perjuangan kemerdekaan adalah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. Sejak saat itu, nama Indonesia secara resmi digunakan untuk menyebut negara merdeka ini. Nama Indonesia berasal dari dua kata, yaitu Indo dan Nesos. Kata Indo berasal dari istilah Yunani yang berarti India, sedangkan Nesos juga berasal dari Yunani dan berarti pulau atau wilayah kepulauan. Jadi secara harfiah, Indonesia dapat diartikan sebagai Kepulauan India atau wilayah kepulauan di sekitar India. Penggunaan istilah Indonesia mencerminkan karakter geografis negara ini yang terdiri dari ribuan pulau yang terletak di antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Seiring waktu, nama Indonesia tidak hanya mencangkup aspek geografis, tetapi juga menjadi lambang kesatuan bangsa yang memiliki keberagaman budaya, etnis, dan bahasa. Penting untuk dicatat bahwa seiring dengan adopsi nama Indonesia sebagai nama resmi negara ini, istilah ini menjadi semakin bersifat nasional dan melibatkan identitas bangsa. Bukan hanya merujuk pada lokasi geografis, arti nama tersebut mencerminkan semangat persatuan di antara berbagai kelompok etnis dan budaya yang ada di wilayah kepulauan tersebut. Nama Indonesia yang mencangkup konsep Kepulauan India juga mencerminkan sejarah panjang dan hubungan dagang yang telah terjalin antara wilayah-wilayah kepulauan tersebut dengan India dan dunia sekitarnya. Sejak zaman kuno, berbagai kerajaan dan peradaban di kepulauan ini telah terlibat dalam pertukaran budaya, perdagangan, dan pengaruh dari India dan Asia Tenggara. Selain itu, penggunaan nama Indonesia sebagai identitas nasional juga menunjukkan semangat persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman yang menjadi ciri khas bangsa ini. Hal ini mencerminkan semangat untuk bersatu sebagai satu bangsa di bawah bendera merah putih, mengakui dan menghargai keberagaman etnis, budaya, dan bahasa yang ada. Adopsi nama Indonesia secara resmi sebagai identitas negara terjadi seiring dengan perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan tersebut mengukuhkan nama Indonesia sebagai panggilan untuk sebuah negara yang merdeka dan bersatu. Sejak saat itu, nama Indonesia menjadi simbol kebangsaan dan identitas nasional yang dipelihara dan dijunjung tinggi. Dalam sejarah modern, Indonesia telah berkembang menjadi negara dengan populasi yang besar, kekayaan alam yang melimpah, dan peran semakin penting dalam hubungan internasional. Nama Indonesia mencerminkan semangat kesatuan, kemerdekaan, dan keberagaman yang menjadi landasan bangsa Indonesia.
Dalam perkembangannya sejarah modern, Indonesia terus mengalami berbagai peristiwa dan tantangan yang membentuk karakternya. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah Indonesia setelah kemerdekaan. Era awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi perjuangan melawan Belanda yang mencoba mengembalikan kendali kolonialnya. Periode ini dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Indonesia atau Perang Kemerdekaan Revolusioner. Konflik ini berakhir dengan perundingan dan persetujuan Roem-Royen pada tahun 1949 yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Era konfrontasi 1963 sampai 1966. Indonesia terlibat dalam konflik dengan Malaysia yang dikenal sebagai konfrontasi atau konfrontasi Indonesia-Malaysia terkait dengan perselisihan teritorial. Konflik ini mereda setelah pergantian pemerintahan di Indonesia. Kudeta G30S PKI 1965. Pada tahun 1965 terjadi kudeta gagal oleh kelompok militer dan organisasi komunis. Kudeta ini diikuti oleh pembunuhan massal terhadap anggota PKI dan simpatisan komunis. Peristiwa ini mempengaruhi politik dan masyarakat Indonesia selama beberapa dekade. Orde Baru 1966 sampai 1998. Jenderal Soeharto naik ke tapuk kekuasaan setelah kejadian G30S PKI. Pemerintahan Soeharto yang dikenal sebagai Orde Baru berfokus pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, tetapi juga diwarnai oleh pelanggaran hak asasi manusia dan otoritarianisme. Reformasi 1998. Pada tahun 1998, kejatuhan Soeharto setelah protes mahasiswa dan masyarakat umum mengakhiri masa Orde Baru. Indonesia beralih ke era reformasi politik dan ekonomi, dengan perubahan-perubahan signifikan termasuk reformasi politik dan peningkatan kebebasan sipil. Pemilu demokratis 1999 sampai saat ini. Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi multipartai, dengan pemilihan umum yang dilakukan secara berkala. Negara ini telah melihat transisi kekuasaan secara damai dan proses demokratisasi yang berkelanjutan. Perkembangan ekonomi dan sosial. Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir, menjadi salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Namun, negara ini juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksetaraan, pengelolaan lingkungan, dan masalah kemiskinan. Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus bertransformasi dan beradaptasi dengan dinamika global dan regional. Sejarahnya mencerminkan keberagaman budaya, perjuangan politik, dan semangat masyarakat dalam membangun bangsa yang bersatu dan maju. Inilah sedikit informasi tentang asal-usul nama Indonesia. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Mari kita berdiskusi dengan baik. Terima kasih.